Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar masalah tentang mesin hemodialisa. Nah, kita akan mempelajari apa sih mesin hemodialisa, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian bagian-bagian apa yang terpenting untuk mesin dialisa. Untuk itu, kita akan review dari pertama kali, nanti akan saya jelaskan ya. Apa sih sebenarnya mesin hemodialisa? Nah, yuk. Oke ya. Ini hemodialisa adalah darah, dialisa adalah pemisahan. Jadi pemisahan darah dari sisa hasil metabolisme. Oke, ini adalah satu unit mesin yang digunakan untuk mencuci darah pada pasien gagal ginjal kronik stadium 5, GFR kurang dari 15. Bisa juga dengan pasien gagal ginjal akut untuk support renal namanya. Nah, apa cara kerjanya, apa bagiannya? Mungkin kita bisa perhatikan di sini. Ini mesinnya. Kemudian ini adalah bloodline. Bloodline itu adalah selang untuk mengalirkan darahnya. Kemudian ini ada cairan untuk pencuci, namanya dialisatnya. Kemudian ada ini namanya dialiser. Dialiser itu adalah ginjal buatannya. Nah, ini terbuat dari sintetik. Nah, sifat di dalamnya ini semi permeable, ya, semi permeable. Nah, di sini aliran darah itu nantinya dia mengalir dari yang selang merah ini menuju bawah sini, ya, bawah sini. Kemudian aliran dialisat, nah nanti dari sini menuju yang biru ke biru, kemudian akan mengalir ke sini. Jadi secara tidak langsung bertemu di sininya. Di dalam sini ada namanya selang-selang serabut-serabut kecil untuk mengalirkan darah dari yang merah ke yang biru. Sedangkan bagian lainnya di antara selang-selang itu cairan dialisatnya. Jadi dia berlawanan arah, ya, berlawanan arah. Nah, prinsip kerja di dialiser ini ada 3. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis, yang ketiga adalah ultrafiltrasi. Kalau difusi itu perpindahan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya nih, kalau urium, kreatinin, asam urat itu di dalam konsentrasi darahnya tinggi. Nanti di dalam konsentrasi cairannya, cairan dialisatnya ini yang mengalir ke sini, ini dia rendah. Akhirnya dia akan mengalir keluar dari sirkulasi darah menuju cairan dialisat tadi melalui membran semi permeable tadi. Akhirnya darahnya akan bisa kecuci dengan bersih. Itu prinsip yang kerja yang pertama. Kalau prinsip kerja yang kedua itu osmosis, yaitu perpindahan cairan dari tekanan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Misalnya air akan mengalir biasanya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke. Kemudian nyampe mana tadi? Osmosis. Osmosis. Kalau yang satu lagi ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi adalah perpindahan cairan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi karena di sini ada perbedaan tekanan nanti, makanya kita akan bisa menyetel di sini jumlah air yang dikeluarkan dengan tekanan tersebut. Ya. Kita mau mengeluarkan air 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, kita bisa mengeluarkan dari mesin ini. Tergantung dari kekuatan pasien tersebut, disesuaikan dengan kekuatan pasien tersebut. Kemudian kemudian yang dibutuhkan lagi jarumnya. Jarum untuk nih cuci darah nih. AV fistula namanya, ya. Nah, oke, setelah itu apa yang diperlukan lagi? Cairannya tahu nggak namanya? Asid dan bikarbonat. Yang ini asid dan bikarbonat. Yang merah asid, yang warna hijau adalah bikarbonat. Biru apa hijau ini? Biru bikarbonat, ya, oke. Kemudian yang dibutuhkan untuk
cairan untuk mencuci mesin, asam sitrat sama desinfektan. Desinfektannya untuk membunuh kuman, sedangkan asam sitratnya untuk menghancurkan lemak-lemak atau kotoran yang ada di dalam selang di dalam mesin ini. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Air RO. Air RO ada di belakang. Tahu nggak? Ada yang tahu belum? Air RO ini air, nih sini. Kita lihat sini. Nah, ini. Aduh. Nah, sebelah sini namanya air RO nih. Pengolahan air di sini diolah, nanti ditampung di sana, kemudian disaring, ditampung di sana menggunakan resin, karbon, kemudian akan dimasukkan ke mesin RO. RO ini mesin, dia akan menghilangkan zat-zat kimia yang banyak di dalam itu. Kemudian menyaring bakteri, menyaring virus. Jadinya hasilnya nanti akan ditampung di sana berupa H2O, hampir air murni. Elektrolitnya sangat kecil sekali, ya. Dia tidak terganggu, tidak infeksi, tidak menggigil, tidak ada gangguan kesehatan. Oke ya, kita sana lagi. Jadi darah nggak masuk di dalam mesin ini ya, darah hanya masuk di aliran selang ini. Inilah ginjal buatan yang terpenting, namanya HF atau hollow fiber atau dialiser sama aja, ginjal buatannya. Untuk kebutuhan pasien cuci darah biasanya 10-15 jam per minggu kebutuhan untuk cuci darahnya. Nah, untuk kecepatan aliran darah namanya blood pump ini 200-300 standarnya. Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien, berat badannya sekalian. Oke, kalau masih ada yang tanyakan silahkan, nanti saya jelaskan. Oh, ya nggak sembarang orang normal bisa cuci darah, ya merusak. Yang dicuci darah adalah harus ada indikasi cuci darah. Tidak semua orang sakit dicuci darah, tapi ada indikasinya. Ada namanya indikasi asidosis, ada indikasi hiperkalemia, ada indikasi karena uremia atau azotemia. Kemudian ada indikasi karena hipervolemia, overload. Kemudian indikasi karena intoksikasi. Ada indikasi karena memang sepsis. Itu banyak indikasi. Kita harus, itu yang menentukan dokternya, dokter spesialis penyakit dalamnya nanti menentukan mana pasien yang harus dicuci darah. Ya, ada indikasinya. Kita sebagai perawat cuci darah, ya kita ngelihat juga, oh apa sih sebabnya pasien ini dicuci darah, ya, jadi harus tahu indikasi-indikasi tersebut. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kemarin kan sempat dengar kabar, katanya orang yang habis narkoba cuci darah bisa. Oh, kalau untuk cuci darah ini bukan untuk narkoba. Ya, ada sih sebenarnya bisa begitu, tapi yang paling jelas untuk intoksikasium, keracunan litium. Litium itu obat untuk orang yang gangguan bipolar. Bipolar itu gangguan mania. Dia kalau seneng banget, kalau sedih banget, itu namanya gangguan bipolar ya. Itu biasanya dokternya akan meresepkan, dokter sarafnya, dia akan memberikan litium. Nah, kalau keracunan litium itu bisa dicuci dengan ini. Atau keracunan ethylene glycol. Ethylene glycol itu bahan dasar untuk pembuatan fiber. Atau ada juga untuk coolant radiator itu isinya itu kalau nggak salah. Nah itu kalau kita masuk ke sana, kemudian keracunan itu juga bisa dicuci dengan ini. Nah, yang sementara yang itu. Tapi kalau kena misalnya mabuk kemudian dicuci dengan ini enggak. Kamu misalnya mabuk alkohol dicuci enggak. Kecuali ada gangguan di ginjalnya akan dicuci. Oke? Nah. Jelas ya? Boleh.
Apalagi? Lagi tanyain nggak? Hah? Cukup. Ya demikian aja mengenai sepintas tentang review mesin hemodialisa, fungsinya apa, indikasi, kemudian cara kerjanya, begitu ringkas saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain, ini bisa tanyakan ke saya atau yang teman-teman yang lain, itu pasti bisa menjawabnya. Ya, oke ya, yang penting bisa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.